Perhatikan mengapa di suatu tempat antrian dapat berjalan dengan cepat, sedangkan di tempat lain membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sistem pelayanan yang dimiliki setiap fasilitas. Pada video ini kita akan membahas penerapan teori antrian model MM1 melalui sebuah studi kasus di klinik. Teori ini menjelaskan bagaimana antrian terbentuk dan dapat dianalisis melalui parameter tertentu. Dengan studi kasus di klinik, kita akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi waktu tunggu. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Pada video kali ini, kami akan membahas penerapan teori antrian menggunakan model MM1 dengan studi kasus pada loket pengambilan obat di klinik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami antrian. Misalnya, ketika kita mengambil obat di klinik, membayar di supermarket, ataupun menunggu pelayanan di berbagai fasilitas umum. Antrian terjadi karena jumlah pelanggan yang datang tidak selalu sama dengan kemampuan fasilitas pelayanan dalam melayani pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis antrian untuk mengetahui apakah suatu sistem pelayanan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu dilakukan perbaikan. Sesuai materi yang telah dipelajari, analisis antrian membantu memberikan informasi mengenai karakteristik sistem pelayanan sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pada video ini, kami akan menjelaskan teori yang digunakan, menyajikan contoh kasus, melakukan perhitungan model MM1, kemudian menginterpretasikan hasil perhitungan. Antrian merupakan keadaan ketika pelanggan atau pengguna jasa datang untuk memperoleh pelayanan, tetapi harus menunggu karena fasilitas pelayanan sedang melayani pelanggan lain. Antrian terjadi karena jumlah pelanggan yang datang tidak selalu sama dengan kemampuan fasilitas pelayanan dalam melayani. Terdapat 3 komponen utama dalam proses antrian, yaitu ada kedatangan, pelayanan, dan antrian itu sendiri. Komponen yang pertama adalah kedatangan. Pada studi kasus ini, kedatangan adalah pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan dokter dan datang ke loket pengambilan obat. Komponen kedua adalah pelayanan. Pelayanan dilakukan oleh satu orang petugas farmasi yang bertugas menyerahkan obat sekaligus menjelaskan aturan pemakaian obat kepada pasien. Komponen ketiga adalah antrian. Pasien datang ketika petugas masih melayani pasien lain. Maka pasien tersebut harus menunggu sesuai urutan kedatangan hingga memperoleh pelayanan. Sebuah klinik sehat Sentosa memiliki satu loket pengambilan obat yang dijaga oleh satu orang petugas farmasi. Setelah selesai menjalani pemeriksaan dokter, seluruh pasien akan mengambil obat di loket tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata tingkat kedatangan pasien adalah 18 pasien per jam, sedangkan tingkat pelayanan petugas adalah 24 pasien per jam. Berdasarkan data tersebut, hitunglah karakteristik sistem antrian menggunakan metode MM1. 1. Hitung tingkat intensitas pelayanan RO. 2. Hitung jumlah rata-rata pasien sistem L. 3. Hitung jumlah rata-rata pasien antrian LQ. 4. Hitung waktu rata-rata pasien berada dalam sistem W. 5. Hitung waktu rata-rata pasien menunggu dalam antrian WQ. Berikan analisis atau kesimpulan mengenai kondisi sistem antrian berdasarkan hasil perhitungan tersebut. 1. Diketahui lambdanya itu 18 pasien per jam, kemudian mu-nya 24 pasien per jam, yang ditanya adalah rho. Rumusnya, rho sama dengan lambda per mu. Jadi penyelesaiannya adalah rho sama dengan 18 per 24, yang hasilnya 0,75. Jadi artinya petugas farmasi menggunakan sekitar 75% dari kapasitas kerjanya untuk melayani pasien, sedangkan sekitar 25% kapasitas pelayanan masih tersedia. Karena nilai rho lebih kecil dari 1, maka sistem pelayanan masih berada dalam kondisi stabil. 2. Selanjutnya kita menghitung jumlah rata-rata pasien yang berada di dalam sistem. Yang dimaksud berada dalam sistem adalah seluruh pasien yang sedang menunggu maupun yang sedang dilayani. Rumusnya, L sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Penyelesaiannya, L sama dengan 18 per 24 dikurang 18. L sama dengan 18 per 6. Hasilnya L adalah 3 pasien.
Artinya rata-rata terdapat 3 pasien di dalam sistem pelayanan, yaitu pasien yang sedang menunggu maupun yang sedang dilayani. 3. Yang ditanya LQ. Rumusnya LQ sama dengan lambda kuadrat per mu kali mu kurang lambda. Penyelesaiannya LQ sama dengan 18 kuadrat per 24 kali 24 kurang 18. LQ sama dengan 324 per 24 kali 6. LQ sama dengan 324 per 144. Hasilnya LQ sama dengan 2,25 pasien. 4. Menghitung waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Rumusnya W sama dengan 1 per mu dikurang lambda. W sama dengan 1 per 24 dikurang 18. W sama dengan 1 per 6, hasilnya W sama dengan 0,1667 jam. Konversi ke menit, 0,1667 dikali 60, hasilnya 10 menit. Artinya, setiap pasien menghabiskan waktu rata-rata sekitar 10 menit di dalam sistem pelayanan, mulai dari datang ke loket, menunggu giliran, hingga selesai menerima obat. Yang kelima, yaitu menghitung waktu rata-rata menunggu dalam antrian atau WQ. Rumus WQ adalah lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Jadi, disubstitusi yaitu WQ sama dengan 18 per 24 dikali 24 kurang 18, yaitu 18 per 24 dikali 6. Itu hasilnya 18 per 144, dan hasilnya WQ sama dengan 0,125 jam. Dikonversi ke menit, yaitu hasilnya 0,125 dikali 60 sama dengan 7,5 menit, yang artinya setiap pasien harus menunggu sekitar 7,5 menit sebelum mulai dilayani oleh petugas farmasi. Jadi kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem antrian pada loket pengambilan obat di klinik sudah berjalan dengan baik dan stabil. Hal ini karena kemampuan pelayanan masih lebih besar daripada tingkat kedatangan pasien, dengan waktu tunggu rata-rata 7,5 menit dan waktu dalam sistem selama 10 menit. Pelayanan di klinik dapat dikatakan cukup efektif. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye-bye!